Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan portal admin untuk pembuatan username pada masing-masing bagian, ya. Nah, untuk masuk ke portalnya adalah menggunakan alamat adm siap.atb minbandung.ac.id. Nah, kita tunggu. Nah, ini halaman portalnya seperti ini. Ini diperlukan username dan password, dan yang masuk ke sini hanya diperbolehkan seorang admin saja, ya. Sebagai contoh, saya akan masukkan nama saya, passwordnya. Nah, ini nanti akan masuk ke halaman utamanya seperti ini, dan ada beberapa menu di samping kiri. Ada password operator, artinya untuk membuat hak akses operator. Ada password dosen, barangkali ada dosen yang lupa password, maka passwordnya bisa kita reset di sini. Ada data mahasiswa, ada jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini hanya untuk melihat saja, ya. Seorang admin mungkin diperlukan untuk melihat jadwal kuliah. Ada aktivitas perwalian dan log perubahan nilai. Pertama kali akan kita bahas mengenai password operator, ya. Caranya adalah tinggal klik password operator. Kalau di default sebenarnya langsung sudah keluar. Nah, ini password atau operator yang ada di portal ini, ya. Untuk membuat password operator, satu hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah kode, ya. ID kode ini karena dibuatnya sebagai unik, nanti pada inputnya tidak boleh ada yang sama. Nah, ini ada yang kosong, kan, 002, misalkan 013, dan seterusnya. Oke, untuk menambah, kita cukup dengan menekan tombol add ini. Saya akan masukkan misalkan yang belum ada tadi, 002, nama usernya misalkan siap, seperti itu. Ininya saya sebagai administrator saja, passwordnya boleh bebas saja, misalkan saya ini, nah ini, ya, atau saya coba, nah ini aja, saya buat passwordnya ini untuk PT biarkan all saja, ini untuk keterangan, misalkan ini user uji coba saja, uji coba sebagai administrator, ya. Passwordnya ATB. Kenapa passwordnya bisa kelihatan, ya? Nanti pada sudah disubmit ini tidak akan kelihatan lagi. Oke, kita coba apakah berhasil. Nah, berhasil. Nah, ini user kita. User ini berarti sudah bisa menggunakan masuk ke program-program siap, ya, baik siap BAK, siap keuangan, ataupun siap untuk program studi. Apabila kita ingin mengkoreksi, menghapus, dan seterusnya, tinggal menggunakan menu ini saja. Edit untuk mengkoreksi, hapus adalah untuk menghapus user yang sudah tidak menggunakan sistem kita lagi. Nah, satu hal yang perlu kita pahami bersama, apabila ada user yang sudah tidak aktif bekerja atau sudah tidak menggunakan aplikasi siap ini, ada baiknya segera dihapus, ya. Segera dihapus demi keamanan sistem secara keseluruhan. Karena kalau user yang terdaftar di sini berarti itu bisa mengakses ke program siap yang di set pada tiap bagian ini. Kalau administrator berarti dia bisa memakai semuanya. Kalau keuangan berarti dia hanya bisa mengakses keuangan saja, ya. Nah, ini banyaknya administrator nih. Seperti itu. Berikutnya menu password dosen. Nah, password dosen ini untuk mengetahui atau untuk mereset apabila si dosen itu lupa password dan passwordnya tidak dihafal, tidak diingat, bisa kita minta bantuan ke admin untuk meresetnya. Nah, caranya adalah dengan masuk ke menu password dosen ini. Pertama kita masukkan misalkan namanya, nama dosennya, ya. Saya sebagai contoh saja.
Nah, ini ya. Ini misalkan kita ingin mereset password untuk Pak Aam Nur Hakim. Nah, kita tinggal edit saja di sini. Edit. Nah, nanti kita masukkan passwordnya saja di sini ya. Diganti gitu ya. Kalau ini diganti memang jadi tidak kelihatan berbeda dengan password yang tadi. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal di save saja ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini passwordnya. Takutnya saya salah, nanti makanya password saya kembalikan ke awal. Nah, password untuk defaultnya adalah Niden ya. Niden ini. Nah, itu. Nah, setelah dibuat lagi passwordnya, dosen tinggal masuk ke portal dosen dan memasukkan password yang barusan kita rubah. Berikutnya untuk data mahasiswa, ini hanya untuk melihat, kepentingan melihat saja data mahasiswa tertentu. Tetapi untuk melihat data mahasiswa tertentunya, kita harus tahu namanya dulu gitu ya. Namanya siapa. Di admin ini, admin diperbolehkan untuk merubah beberapa informasi. Nah, ini termasuk passwordnya ya. Password mahasiswa ini adalah sub defaultnya adalah NIM. Ini NIM, usernya NIM, passwordnya NIM. Kalau kita mau diganti ya tinggal disesuaikan saja di sini. Misalkan ini passwordnya apa, nah, kita tinggal ganti saja. Ya. Berikutnya adalah jadwal kuliah. Nah, kenapa ada jadwal kuliah di sini? Barangkali si admin mempunyai wewenang untuk melihat jadwal kuliah ya. Ini bisa ditampilkan di sini untuk berbagai kepentingan, misalkan dia tinggal dimasukkan parameternya saja atau hanya salah satu parameternya saja. Seperti saya yang masukkan ini periode ya, periode dimasukkan di sini. Nah, admin juga bisa melihat daftar daftar mahasiswa jadi sini. Ini mahasiswa 0, ini 7, ini 7 berarti ini tidak ada mahasiswanya, ini sudah ada mahasiswanya. Nah, ini pada level admin ya. Berikutnya, admin itu bisa melihat aktivitas perwalian. Aktivitas perwalian, barangkali ada mata kuliah yang dibatalkan, nanti akan muncul di sini ya. Dan ini ada log hapus MK, artinya jika ada mata kuliah yang dihapus oleh administrasi atau oleh bagian administrasi atau oleh mahasiswa, maka akan tampil di sini. Kalau saya klik di sini, ini belum ada karena belum penghapusan mata kuliah belum terjadi ya di log hapus. Tapi ini ada log hapus MK nih. Ini sebagai contohnya, ini terjadi penghapusan. Ini misalkan NIM-nya ini tahun akademiknya 2019-20, periode 2, kode mata kuliahnya ini perwalian dilakukan atau penghapusan dilakukan di IP yang ini pada tanggal ini jam segini. Ini fungsinya adalah hanya untuk mendeteksi saja apabila terjadi penghapusan mata kuliah yang sudah dikontrak oleh mahasiswa. Begitu. Berikutnya adalah log perubahan nilai. Nah, log perubahan nilai ini berfungsi untuk mendeteksi apabila terjadi perubahan nilai baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, ini saya ada beberapa contohnya. Misalkan informasinya adalah ini nama usernya. Kalau ID ini hanya urutan saja, jadi akan nambah terus gitu ya. Ini adalah nama user yang melakukan perubahan nilai di komputer yang ini nama komputernya, ini alamat IP yang digunakan untuk perubahan nilai, ini adalah NIM-nya ya, contoh NIM yang melakukan yang nilainya dirubah. Untuk NIM ini, mata kuliahnya ini, nah mata kuliahnya ini, nilai yang dirubah asalnya adalah TL, TL tidak lengkap, ya, TL menjadi B ya, pada tanggal ini, jam ini. Nah, contoh yang lebih jelas misalkan ini nih, untuk mata kuliah, kode mata kuliah ini asalnya nilai C dirubah menjadi nilai B pada jam ini, pada tanggal sekian, jam sekian, yang merubahnya adalah usernya namanya ini,
komputer yang digunakan adalah ini, IP-nya adalah ini. Ini cukup eh, eh, bisa memberikan atau bisa mendeteksi perubahan nilai yang dilakukan oleh si operator gitu ya. Barangkali kita ingin mendeteksi nih apakah ada perubahan nilai dan seterusnya. Nah, maka perubahan nilainya bisa dilihat di sini yang akan digunakan mungkin nanti pada saat audit gitu ya. Audit berkas penilaian mahasiswa, maka kita bisa mengacu ke log yang ini. Ini sangat bermanfaat sekali apabila terjadi pelanggaran ya, pelanggaran perubahan nilai yang uh, disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, ini portal admin ya, portal admin siap untuk ATB atau Akademi Tata Boga Bandung ini. Nah, sebagai contoh tadi saya sudah masukkan ini ya, user siap ya, user siap, berbagai user ini perlu saya ulangi, apabila user yang ada di sini sudah tidak menggunakan sistem ini lagi, maka sebaiknya user ini segera untuk dihapus. Itu saja mungkin dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.